Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di sini, Nurma RHW. Doyan makan, bikin lapar. Teman-teman, hari ini aku ndak akan makan, cuman masak aja. Karena mau berbagi resep masakan jangan lombok atau sayur pedas khasnya orang Ngantang. Selain mujair, di sini juga orang-orang yang suka pedas suka banget masakan sayur lombok ya teman-teman. Di sini biasanya disebut sayur lombok, mungkin kalau di luaran dengarnya sayur pedas gitu ya. Nah, bahan-bahannya apa aja mau aku siapin, mau aku tunjukin ke kalian, karena setiap daerah itu menurut aku nggak sama ya teman-teman ya, dan setiap daerah juga belum tentu tahu apa itu sayur lombok menurut saya. Karena dari pengalaman saya itu pernah main ke daerah Bojonegoro sana di tempat saudara. Nah, di sana disuguhin sama sayur, waktu makan itu disuguhin sama sayur labu kuning itu loh teman-teman, yang besar. Nah, di sini tuh biasanya dibuat kolak teman-teman, tapi ternyata di sana dibuat sayur, dimakan sama nasi gitu. Jadi yang nggak pernah tahu kan jadi tahu ternyata kayak gini gitu teman-teman. Nah, begitu pula juga pernah ada saudara dari sana, dari Kota Batu. Tapi enggak semuanya Kota Batu loh ya, hanya daerah tertentu aja main ke rumah sini di Ngantang. Nah, di situ disuguhin sama sayur kates. Jadi buah kates yang nggak terlalu mentah juga nggak terlalu matang alias mampu. Di situ tak eseng-eseng sama tak sayur lodeh kuning, kaget. Kok bisa? Kok enak gitu. Sama halnya aku sama waktu main di Bojonegoro itu teman-teman, labu kok di sayur apa enak? Tapi ternyata kita pas makan enak. Kita taunya cuma dibuat kole, ya kan? Dikukus, dibuat campuran kue gitu aja kan. Ternyata bisa dibuat yang lain. Nah, itu kenapa aku hari ini mau share dan ngasih tahu sambil belajar ke kalian yang mungkin belum bisa masak ya teman-teman, atau masih sama-sama belajar masak seperti saya, biar tahu sayur pedas itu bahannya apa aja gitu teman-teman. Ya sudah, mari kita siapkan bahan-bahannya apa aja ya teman-teman. Selamat menonton. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, aktifin notifikasi loncengnya supaya mengikuti video-video terbaru dari aku. Selamat menonton. Oke teman-teman, ini bahan-bahan yang sudah aku siapin. Udah aku cuci juga. Di sini ada daun bawang merah atau sentir. Di sini biasanya disebut sentir ya teman-teman. Terus ada lagi tempe protol atau tempe basem. Kok bacem sih, basem teman-teman. Terus ini bahan utamanya sayur lombok itu pasti ada ikan kempong atau pakai ikan asin ya teman-teman, karena khasnya dari sayur pedas tuh pasti ada ini. Dan ini namanya sayur poka, kalau di tempat aku namanya sayur poka, nggak tahu kalau di tempat kalian namanya apa. Ada juga ini koro, biji koro besar ya. Terus ada kentang, sebenarnya lebih enak itu kentang yang kecil, jadi ya nggak perlu dikupas gitu teman-teman, namanya kentang kulit ya. Tapi berhubung nggak ada, ya udah pakai itu aja juga nggak apa-apa. Ini tahu mentah teman-teman, 2 biji sudah aku cuci. Ini ada cabai juga yang sudah aku cuci, sama bawang merah, bawang putih teman-teman. Nanti mau tak kasih miri sedikit aja ya. Miri ini bisa dipakai bisa enggak, karena nanti terakhirnya kita mau pakai santan kelapa ya teman-teman. Ini udah aku siapin bahan-bahannya, nanti tinggal kita potong-potong aja. Itu tahu, kentang,
baik di sini aku mau nyiapin air buat masak kentang sama itu teman-teman, biji dari koro besar ya. Nggak tahu ini kalau di tempatku namanya koro, kalau di kalian apa. Nih aku cuci lagi, walaupun udah aku cuci tapi aku cuci lagi ya karena tadi kotor. Ini sekalian sama tahunya aku cuci sama aku rendemin air, semuanya aku rendam pakai air. Terus aku nyalain kompor sama minyaknya supaya lebih mendidih duluan. Terus kalau udah mendidih aku masukin tahunya, lanjut ke panci. Airnya juga sudah sedikit mendidih, jangan tunggu mendidih tapi sedikit mendidih, baru kita masukin itu kentang sama koro besarnya. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya kalaupun nggak direbus sampai mau direbus yang nggak doyan minyak, mau direbus sampai empuk juga bisa, tapi ini mau tak empuk, mau tak rebus setengah matang aja karena aku lebih suka itu kalau ditumis pakai minyak gitu loh teman-teman. Terus baru dikasih bumbu gitu. Nah, kenapa aku rebusnya setengah mateng? Karena kara besar itu sama kentang empuknya lebih lama ya teman-teman. Jadi aku rebus setengah mateng, terus nanti baru aku tumis tuh biar nggak lama-lama gitu. Karena ditumis kan bakalan layu, cuma ngambil warna sama ya pokoknya beda lah kalau sayur pedas itu antara di gongso sama di rebus ya teman-teman. Ini bahan-bahan dari kulkas kemarin aku keluarin ya, kita masak lagi. Oke teman-teman, di sini aku numis kemiri dulu ya teman-teman. Kenapa nggak aku campur sama bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih? Karena kemiri itu mudah gosong. Jadi aku duluin mirinya sendiri, baru lanjut ini bumbunya. Dan ngegorengnya bumbu nggak terlalu matang-matang ya teman-teman. Seperti ini aja bentuknya, warnanya. Nggak terlalu kering juga nggak terlalu basah. Nah, setelah ini setelah tirisin aku diemin biar dingin dulu. Aku mau numis ikan kempong teman-teman. Tak kasih minyak lagi, itu kempongnya ditumis-tumis sampai warnanya berubah coklat, minyaknya juga sedikit coklat. Jangan terlalu coklat karena kempong itu mudah pahit ya teman-teman. Nah, di situ aku masukin wajan, kasih minyak buat numis si kentang sama koro besarnya teman-teman. Nah, ditumis dulu kayak gitu sampai sedikit layu. Nanti kalau sudah layu, baru kita masukin kempongnya. Kita aduk-aduk lagi. Setelah diaduk-aduk, sekiranya sudah sedikit layu, barulah kita kasih air. Nah, sambil nunggu itu layu, ini aku mau numbuk bumbunya ya teman-teman. Ini ndak aku ulek, mau aku tumbuk karena aku ngerasa sayur lombok itu kalau bumbunya ditumbuk itu lebih, cabenya lebih gila pedesnya teman-teman. Nah, ini sudah agak sedikit layu, aku masukin tempe protolnya dulu atau tempe basem. Terus baru kasih air 1 cibuk ya. 1 cibuk itu cibuk khusus buat masak kok teman-teman. Baru tak kasih sambal atau bumbu bumbu sayur pedesnya tadi yang udah aku tumbuk agak sedikit kasar. Aku ndak mau alus-alus, pengennya kasar aja. Kepinginnya cabenya
ada yang naik ke atas gitu loh, apa namanya, mengambang di kuahnya gitu teman-teman. Nah ini aku aduk-aduk biar meresap ke bumbunya, meresap ke sayur-sayurannya si bumbunya. Dan tadi waktu numbuk aku pakai garam yang kasar ya teman-teman ya. Nah setelah itu nanti baru kasih garam yang halus. Ini karena ndak muat, ternyata isinya banyak teman-teman, aku pindah lagi ke panci. Nah, karena nanti masih ada tambahan air lagi, tambahan kuah lagi gitu teman-teman. Nih tak masukin tahu yang sudah kemarin malam kita tumis, tak kasihin air lagi biar kuahnya agak banyak. Ya, karena kalau enggak ketambahan air nanti takutnya rusak. Nah, di sini sambil nunggu airnya mendidih, meresap, gini aku potong-potong kelapa buat calon santan ya teman-teman ya. Dipotong kecil-kecil, ndak aku parut, ini aku blender karena mempercepat masak ya teman-teman. Kalau marut itu kelamaan banget dan aku tuh anak-anak ya, jadi rebek gitu loh teman-teman. Repot sekali. Ini aja sambil nyambi-nyambi teman-teman, nyambi nyapu, nyambi apa, tapi kan nggak kelihatan karena nggak aku video, jadi aku potong-potong gitu videonya. Oke, di blender sampai halus. Jadi santannya tetap ya, aku paling suka pakai santan itu yang sari pertama. Nah, di sini baru tak kasih bumbu teman-teman, tak kasih gula 2 sendok setengah, garamnya 1 sendok. Kalau kalian mau pakai masaku silakan, tapi nanti aja setelah santan ya teman-teman. Tapi ini aku nggak pakai, aku hanya pakai gula sama garam aja. Biar pedesnya nggak kalah sama gurihnya teman-teman. Kalau dikasih masaku takutnya pedesnya kalah gurih gitu. Ini baru santannya aku tuangin karena udah mendidih ya teman-teman. Tadi aku masukin poka sama daun sentir atau daun bawang merah ya. Nah, sudah. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya teman-teman. Dadah.